Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa kabar, Bray? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Guys, video kali ini gue mau ceritain pengalaman gue ketika kemarin gue terpapar COVID. Nah, sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, kalian jangan lupa ya subscribe, like, and share. So, berawal dari gejala yang aneh rasain ketika waktu itu kurang lebih tanggal 29 Desember, yaitu pertama kalinya gue ngerasain badan gue tuh demam, guys, ya kan. Ketika gue demam terus tenggorokan juga agak sakit, flu atau meriang. Nah, gue oh iya, ada satu, guys, antara flu dan meriang. Ketika gue periksa ke dokter waktu itu, gue bilang kan gue demam, tapi gue nggak ada suhu gue tetap normal gitu loh, nggak ada suhu tinggi, dan dokter bilang itu katanya meriang. Jadi gue masih bingung tuh, itu demam sama meriang apakah beda atau sama. Jadi buat kalian yang mengerti mengenai hal ini, apakah meriang dan demam itu beda, coba kalian tulis komentar di bawah ya. Oke, next. Pada waktu itu gue langsung memeriksakan diri gue aja ke dokter, ya kan. Seperti biasa, lu akan ambil nomor antrian dan lu akan diperiksa tensi, berat badan, dan masuklah ke ruang pemeriksaan ya. Dokter nanyain deh tuh bagaimana, apa keluhannya. Setelah gue jawab sesuai apa yang gue rasain, dan pada waktu itu dokter menyarankan untuk gue tes darah ya, tes darah sama swab test. Oke. Nah, kalau untuk tes darah hari itu juga hasilnya lo bisa dapetin, kecuali yang swab testnya. Swab testnya lo harus menunggu 4-5 hari, guys. Nah, setelah gue dapetin hasil tes darah yang udah gue tunggu 1-2 jam tadi, untuk indikasi awal gue dinyatakan positif DBD sama dokter. Jadi belum, untuk hasil corona COVID-19 ini belum ya, jadi baru tes darah aja ini yang keluar untuk hari ini. Dinyatakan positif DBD dan tipes ya, jadi HB gue tuh rendah, tapi belum terlalu rendah banget, jadi mungkin masih gejala lah ya. Barulah gue nunggu juga untuk swab gue harus mesti nunggu beberapa hari, 6-7 hari mungkin ya, jadi cukup lama juga. Udah itu dokter kasih gue paracetamol, vitamin C, vitamin D3, dan obat apa lagi gue juga agak lupa ya. Dah, setelah itu gue pulang, gue isolasi diri gue sambil menunggu hasil swab yang tadi sudah gue lakukan. Was-was lah ya nunggu swab, dak-dikduk kayak nunggu hasil ujian gitu, lulus apa enggak. Nah, setelah beberapa hari gue isolasi, mungkin sekitar 1 minggu lah ya, 1 minggu, tiba-tiba ada yang WA gue yang ngaku katanya petugas COVID. Dan memang benar, ternyata dia kirimin hasil tes swab gue, nama gue di situ ada. Di situ juga ada kalimat positif. Oh, finally, dan gue tanya, Mbak, ini positif ya? Oh iya, ternyata positif. Sempet panik, sempet kaget gitu kan. Walaupun gue juga sebenarnya udah nyangka sih bakal mungkin positif lah, ya sudah. Akhirnya gue koordinasi sama Satgas COVID itu, ya kan. Dia tanya lagi seperti waktu gue diperiksa kemarin, apa kronologisnya, apa keluhannya, ya kan. Ya gue ceritain semuanya yang tadi dari awal gue udah bicarain, ya kan. Dan gue ditanya sekarang kondisinya gimana, apa udah baikan. Dan pada saat itu memang kondisi gue udah mulai membaik sih, ya kan. Ya, jadi menurut dia katanya kalau memang masih ada gejala, gue akan dirujuk ke Wisma Atlet tuh. Dan kalau memang gejalanya juga nggak terlalu berat,
mungkin gue akan dirujuk di RSUD Ragunan atau apalah gitu ya, di Ragunan gitu. Dia bilang tapi menurut gue sih gue kayaknya udah fine. Gue bilang, Mbak, gue sih udah fine ya Mbak ya, mungkin baiknya gimana Mbak? Jadi setelah mungkin dia butuh waktu untuk konsultasi sama satgas lainnya. Finally beberapa saat dia ngubungin gue lagi, dia bilang ya udah Mas, untuk sementara isolasi dulu aja di rumah ya kan. Nah, dalam hal ini gue nyarankan buat kalian jadi nggak usah panik, nggak usah heboh ya. Jadi ada temen gue itu sampai heboh kan. Jadi biasa aja, ketika lo dapet hasil positif, lo isolasi mandiri aja, lo makan makanan sehat, minum vitamin, jaga kebersihan, ya pakai masker, jaga jarak. Tapi lagi isolasi sih nggak perlu jaga jarak ya. Jaga jaraknya paling kalau ada yang mau antar makanan ke tempat isolasi lo aja gitu kan. Nah, berapa hari gue nanti setelah hasil itu keluar, gue mesti isolasi sampai 14 hari. Jadi dari pertanggal hasil itu keluar, gue mesti isolasi 2 minggu. Dan di 2 minggu itu ya udah, aktivitas lu mungkin bagi yang beragama non muslim berdoa, yang muslim sholat, ya jaga iman dan jaga imun juga ya nggak. 2 minggu gue isolasi, finally kondisi mulai membaik, badan gue mulai fit lagi, yang tadinya badan sakit ya kan. Selesailah selama 14 hari, gue tanya deh tuh kembali sama satgas yang kemarin ngubungin gue ketika positif, sama dokter juga ada yang ngubungin gue. Itu gue juga sempat konsultasi sama dia. Ada hal yang memang harus dijalani ya setelah kalian nanti selesai isolasi. Kalian tuh mesti koordinasi tuh sebelum ketika kalian dinyatakan positif juga, kalian mesti koordinasi sama RT setempat, lapor lah ya, supaya kayak misalnya kalian harus ada yang membantu mengirim makanan atau apa, jadi semuanya terkoordinir. Setelah nanti 14 hari kalian tuh mesti lapor lagi. Jadi satgas sih sudah ngerti lah, yang Anda sudah diisolasi selama 14 hari. Jadi bagi Anda yang sudah isolasi, jadi tidak perlu lagi mungkin tidak perlu swab lagi, tapi kalau Anda mau lebih yakin lagi, mungkin Anda bisa swab gitu. Oke, sampai di sini dulu cerita saya selama menjalani isolasi ketika terpapar COVID. Buat kalian tetap jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun ya kan. Sekali lagi tetap jaga jarak, pakai masker dan mencuci tangan ya. Oke, terima kasih udah menonton video gue dari awal sampai akhir ya. Finally, poinnya gue tuh mau nyampein bahwa dalam hal ini, dalam menghadapi COVID-19 ini, kita tuh jangan panik, tenang, tetapi tetap berhati-hati. Tetap jaga kondisi kesehatan kalian dengan memakan makanan yang sehat ya kan. Nah, buat kalian yang ingin terus mendapatkan informasi dari saya, tetap stay tune terus di channel saya ya. Subscribe, like, and share. Jaga kesehatan kalian. Semoga pandemi ini berakhir dengan cepat dan kita bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.